Kamu pasti sering mendengar istilah dalam investasi saham yang namanya beli saat harga murah dan jual di harga yang mahal. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau harga saham tersebut itu murah atau mahal? Nah, disinilah kita perlu paham konsep nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah estimasi harga wajar dari sebuah perusahaan berdasarkan fundamentalnya, seperti kualitas manajemen, kinerja keuangan, serta prospek pertumbuhan di masa depan. Dan nilai intrinsik ini itu berbeda dengan harga perdagangan jual beli saham tersebut yang ada di market. Dan mempelajari nilai intrinsik ini penting karena dengan membandingkan nilai intrinsik dengan harga saham tersebut yang diperdagangkan, kita bisa tahu apakah saham tersebut under value atau di bawah harga pasar, over value di atas harga pasar, atau fairly value yang nilainya seharga pasar. Dan sebagai investor, selayaknya kita investasi di saham-saham yang under value. Karena kita yakin bahwa harga saham tersebut akan naik mendekati harga wajarnya di masa depan. Dan sebaliknya, kalau saham tersebut over value, maka kita bisa menghindari kerugian dengan menjualnya sekarang dan berpindah ke saham-saham yang under value. Sebagai contoh, kamu bisa lihat bagian berikut. Kita percaya bahwa saham-saham yang bagus itu punya nilai intrinsik yang akan meningkat dari waktu ke waktu. Sedangkan harga pasar dari saham tersebut itu bisa naik turun sesuai dengan persepsi market terhadap saham tersebut. Dan kita sebagai investor itu mencari saat-saat di mana garis orange itu di bawah garis biru. Karena disitulah saatnya saham itu under value dan saatnya kita memborong atau melakukan akumulasi terhadap saham tersebut untuk investasi jangka panjang. Lalu masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan paling basic yang dimiliki oleh para investor. Bagaimana caranya kita menentukan nilai intrinsik, nilai wajar, atau fair value dari perusahaan tersebut? Nah, untuk menentukan nilai intrinsik dari sebuah saham, kita punya beberapa metode. Yang pertama, sum of the part analysis. Yang kedua, dividend discount model. Yang ketiga, free cash flow valuation. Dan yang keempat, market based valuation. Dan sebagai contoh, kita akan memberikan untuk sum of the part analysis. Di sini ada sebuah perusahaan yang punya beberapa anaknya. Yang pertama ada segmen A yang harganya $1 juta. Yang kedua, segmen B $3 juta. Yang ketiga, segmen C $6 juta. Dan yang terakhir, segmen D $2 juta. Dari keempat anak perusahaan tersebut, kita bisa totalkan bahwa nilai valuasi dari saham tersebut adalah $12 juta. Lalu, untuk mencari nilai wajarnya, kita tinggal membagikan harga perusahaan tersebut dibandingkan saham yang beredar di pasaran. Ini adalah cara yang pertama untuk kita bisa menghitung suatu grup konglomerasi yang punya banyak anak perusahaan. Lalu, cara yang kedua adalah dividend discount model yang kita sering pergunakan untuk saham-saham yang sering membagikan dividen. Nama lainnya adalah Garden Growth Model, di mana rumusnya untuk harga itu sama dengan dividen dikali 1 plus growth dibagi K minus growth. Dan kita bisa menyusun ulang persamaan tersebut untuk mencari K atau ekspektasi return dari sebuah investasi saham. Sebagai contoh, aku akan menghitungkan untuk investasi saham di gajah tunggal. Dividennya 50, growth-nya 0,11, dan harga sahamnya pada saat ini adalah 1.180. Jadi aku bisa menemukan kalau kita investasi saham jangka panjang di gajah tunggal, maka aku bisa expect return 15,7% perpetual atau sampai dengan akhir zaman. Ini adalah cara yang kedua. Dan cara lainnya akan kita bahas di konten berikutnya. Jadi pastikan klik tombol subscribe untuk ngikutin perjalanan investasi dari channel Andre Tuan. Lalu, kalau kamu sudah menemukan saham under value pilihan kamu bisa gunakan aplikasi Bibit ataupun Stockbit untuk investasi jangka panjang. Dan pada kesempatan ini, aku akan ajarin caranya deposit dan beli saham pakai aplikasi Bibit. Layar handphoneku ada di samping sini. Di sini nilai portofolioku adalah 14,1 juta dan aku floating loss 1,2 juta atau loss 8,33%, dan aku masih punya wallet 192.000. Nah, yang namanya investasi jangka panjang kita gunakan sistem nabung rutin atau DCA, dollar cost averaging, dan harga saham berapapun, mau dia naik, mau dia turun, kita alokasikan dari sebagian penghasilan kita. Dan oleh karena itu, pada kesempatan ini, walaupun sedang loss, aku tetap akan investasi di saham-saham pilihanku. Caranya itu gampang banget. Kita klik deposit terlebih dahulu. Berikutnya, kita akan diberikan informasi RDN seperti BCA, Bank Jago, BRI, BNI, Mandiri, ataupun transfer dari bank lainnya. Dan pada kesempatan ini, aku transfer 3 juta rupiah sebagai bagian dari perjalanan investasiku di Bibit episode yang ke-6. Dan kita bisa cek kalau nilai RDN walletku udah meningkat dari 192.000 menjadi 3.192.000. Dan kalau kita udah lakukan deposit, kita udah bisa beli saham under value pilihan kita masing-masing.
trading. Dan aku mau disclaimer dulu bahwa ini bukanlah ajakan untuk beli sebuah saham, melainkan hanya sebuah tutorial untuk caranya beli saham yang kamu inginkan. Nah, aku akan klik portofolio untuk melanjutkan tutorial investasi pada hari ini. Berikutnya kita bisa lihat aku punya bibit saham itu 3 produk dengan nilai porto 13,9 juta dan kita klik bibit saham. Berikutnya ini adalah saham yang aku miliki seperti BTPS, Gajah Tunggal, dan juga Wismilak. Aku sendiri bukanlah investor yang pro-pro banget karena kalian bisa lihat bahwa BTPS aku minus 2%, Gajah Tunggal minus 2%, dan Wismilak minus 20%. Tapi aku yakin karena aku udah punya perhitungan valuasiku sendiri untuk masing-masing saham bahwa akan bisa meningkat, bagger, bahkan multi-bagger dalam 2-3 tahun ke depan. Dan aku pribadi berdoa bahwa saham ini tidak akan meningkat dalam 2-3 tahun karena aku ingin akumulasi terlebih dahulu sebelum sahamnya terbang tinggi di 2-3 tahun lagi. Oke, kalau kamu udah yakin, langsung aja kita klik salah satunya dan aku klik dari BTPS. Dan harga BTPS selama 5 tahun terakhir kita bisa lihat dia udah turun minus 65% dan kita klik beli. Berikutnya harga sahamnya untuk HK adalah 1145 dan aku beli 9 lot dengan total investasi 1.032.000. Lalu aku klik beli. Kemudian investasi kita hari ini kita bisa lihat ada broker fee dan juga exchange fee dan kita klik konfirmasi. Berikutnya order beli telah diterima dan kita lanjutkan untuk saham yang kedua. Berikutnya aku akan beli saham Gajah Tunggal di mana harganya adalah 1.140 dan aku rugi 2,78%. Tapi tetap kita akan nabung rutin seperti biasa dan klik tombol beli. Lalu untuk saham Gajah Tunggal sendiri udah naik 70,15% selama 5 tahun terakhir dan kita klik beli. Berikutnya untuk saham Gajah Tunggal aku HK di 1.140 dan aku beli 9 lot serta menghabiskan 1.027.000 dan klik beli. Lalu kita klik konfirmasi dan order telah diterima, transaksi akan segera diproses dan kita klik selesai. Dan terakhir kita beli saham yang ketiga yaitu saham Wismilak yang harganya selama 5 tahun terakhir udah meningkat dari 72 ke 3.710 dan sekarang turun lagi ke harga saham terendah di 1 tahun terakhir adalah 910 dan kita klik beli. Berikutnya kita beli di harga 910 sebanyak 12 lot dan menghabiskan 1.093.000 dan kita klik beli. Lalu kita lihat konfirmasinya dan klik konfirmasi dan order beli telah diterima dan kita bisa lihat untuk histori transaksinya pembelian Wismilak, Gajah Tunggal, dan BTPS udah match dan transaksinya itu udah berhasil. Jadi kita bisa lihat bahwa akumulasi saham kita saat ini udah berjumlah 17,1 juta di mana kita rugi 1.193.000 untuk masing-masing saham dan kerugian terbesar adalah di Wismilak rugi 17,2%. Tapi aku akan tunjukin bahwa yang namanya investasi saham itu adalah sebuah perjalanan di mana ini adalah perjalananku selama 4 bulan terakhir dari 7 juta, 12 juta, 14 juta, dan 17,1 juta. Dan yang namanya saham kita bisa lihat pribadi bahwa setiap detail sahamnya punya pergerakan harganya masing-masing, bisa naik dan bisa turun, dan oleh karena itu aku pribadi menggunakan strategi DCA, dollar cost averaging, untuk nabung rutin investasi saham jangka panjang. Oke, itu aja ceritaku pada hari ini tentang cara valuasi saham dengan menggunakan sum of the part analysis serta dividen diskon model dan caranya berinvestasi di saham-saham yang kalian temukan under value untuk memberikan keuntungan di masa depan. Dan sebelum kita tutup videonya, aku mau ngasih satu quote dari Warren Buffett. Kalau kita tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat kita tidur, maka kita akan bekerja sampai dengan kita mati. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!